Hai, balik lagi bersama aku Surya. Di step by step kali ini, aku mau kasih jurus screening laporan keuangan emiten dengan cepat dan mudah. Tujuannya agar kita bisa deteksi prospek dan resiko dari rilis kinerja emiten tertentu, serta untuk mengetahui pos apa yang harus jadi perhatian untuk dicek lebih lengkap di laporan keuangan, sehingga kita bisa menentukan apakah semua emiten ini menarik untuk diinvestasikan jangka panjang atau di hold, atau malah waktunya profit taking dulu karena ada potensi perubahan fundamental. Untuk mengetahui caranya, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Saat emiten rilis laporan keuangan, 9 dari 10 investor pasti langsung lihat ke bagian laba bersih. Padahal, kinerja laba bersih yang meroket belum tentu menggambarkan fundamental yang bagus. Kita perlu lihat detail apa yang membuat laba bersih emiten itu meroket atau malah lagi turun. Biasanya sebelum cek laporan keuangan yang lengkap, aku akan coba cek summary kinerja keuangannya dulu. Seperti misalnya di kinerja Sido kuartal 1 2024 yang mencatatkan kenaikan laba bersih pertama kalinya setelah 2 tahun terakhir cenderung stagnan. Aku langsung kepo dong. Dan aku akan lihat 3 indikator sederhananya, yakni kondisi pendapatan, kondisi laba bersih, dan margin keuntungan. Nah, di sini terlihat laba bersih Sido naik didorong oleh kenaikan pendapatan serta juga mencatatkan kenaikan margin keuntungan, dalam hal ini net profit margin. Kenaikan margin keuntungan bersih ini berarti menggambarkan operasional Sido untuk bisa mencatatkan kenaikan pendapatan ini cukup efisien. Di sini secara umum positif. Nah, tapi dalam beberapa kasus ada emiten yang pendapatannya naik tinggi, tapi laba bersihnya naiknya tipis, bahkan turun. Biasanya hal itu disebabkan oleh kenaikan biaya operasional, biaya keuangan, hingga adanya penurunan pendapatan non-operasional. Lalu ada juga yang pendapatannya turun, tapi labanya naik. Ya biasanya sih disebabkan adanya penjualan aset hingga efisiensi besar-besaran. Nah, setelah melihat laba rugi, apakah screeningnya sudah beres? Jawabannya belum. Aku biasanya akan lihat 2 komponen laporan keuangan lainnya, yaitu neraca dan arus kas. Setelah aku menganalisis laba rugi, biasanya aku akan ngecek ke bagian neraca yang berisi informasi seperti total aset, jumlah kewajiban, termasuk ekuitas juga. Dari neraca ini banyak informasi yang bisa didapatkan, mulai dari perkembangan persediaan yang bisa mempengaruhi beban pokok pendapatan, piutang, aset investasi, setara kas, utang berbunga, kewajiban lainnya, hingga kekayaan emiten. Kalau aku biasanya sih lihat neraca untuk ngecek tingkat resiko kredit sebuah emiten, seperti menggunakan debt to equity ratio atau DER, rasio yang membandingkan tingkat utang terhadap total ekuitasnya. Semakin besar DER, semakin besar juga resiko kredit emiten tersebut. Meski kesimpulan juga perlu analisis tambahan. Misalnya, emiten yang padat modal seperti Menara Telekomunikasi cenderung punya utang yang besar karena modal bangun menara dan fiber optik itu sangat besar. Tapi jika sudah jadi menara dan fiber optik, itu bakal jadi aset produktif yang bisa mendorong pertumbuhan pendapatannya, sehingga tingkat utang yang besarnya jadi bukan masalah lagi gitu. Balik dalam kasus Sido, sebenarnya Sido ini salah satu saham yang nggak punya utang berbunga. Namun aku mau lihat aja perkembangan total kewajibannya terhadap ekuitasnya. Dan hasilnya ada penurunan signifikan menjadi cuma 12% dibandingkan dengan kuartal 1 2023 sebesar 35%. Kenapa bisa begitu ya? Itu bagus atau buruk sih? Nah, poin-poin yang ada perubahan signifikan begini akan kucatat dan dilihat detailnya di laporan keuangan yang lebih lengkap. Nah, setelah dicek ternyata bukan masalah krusial, hanya soal pencatatan pembagian dividen final di 2023. Sedangkan di 2024 dividennya tidak terjadi di kuartal pertama. Sehingga secara umum kita bisa ambil kesimpulan resiko kredit atau kewajiban secara umum Sido nih ya sangat rendah gitu. Bagian ketiga, aku akan cek kondisi arus kas, yakni catatan keluar masuknya uang dari emiten. Arus kas ada 3 jenis, yakni arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Pertama, aku akan lihat arus kas operasional yang menggambarkan seberapa banyak uang yang ada dari hasil operasional bisnis emiten, dalam hal ini misalnya Sido. Nah, arus kas operasional yang bagus adalah yang positif karena berarti hasil laba bersih emiten benar-benar menghasilkan uang tunai. Jika emiten mencatatkan laba bersih tapi arus kas operasional negatif, kita harus cek apa yang membuat posisi laba bersih positif. Apakah ada kenaikan piutang atau ada pos keuntungan investasi yang belum direalisasikan gitu. Nah, untuk kasus Sido kita lihat arus kas operasionalnya di kuartal 1 2024 itu positif 283 miliar rupiah. Selanjutnya aku akan lihat
kas investasinya. Dan ternyata Sido mencatatkan arus kas investasi negatif 13 miliar rupiah. Pertanyaannya, ini buruk atau enggak sih? Nah, jawabannya enggak, bukan sesuatu yang buruk kok. Jadi arus kas investasi yang negatif itu biasanya menandakan adanya aktivitas investasi seperti melakukan ekspansi bisnis gitu. Jadi ini bisa dibilang kondisi wajar sih. Bahkan jika arus kas investasi positif pun bukan berarti hal yang buruk. Soalnya arus kas investasi positif berarti ada pendapatan hasil divestasi aset atau pendapatan dividen dari aset investasi. Nah, terakhir aku akan ngecek arus kas pendanaan Sido. Hasilnya hampir nol meski ada catatan negatif 688 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ini bagus atau buruk ya? Nah, arus kas pendanaan yang negatif ini berarti menandakan emiten melakukan pembayaran atas kewajibannya. Jika positif, berarti emiten mendapatkan pinjaman baru. Jadi, mau positif atau negatif, sebenarnya sama-sama bagus. Tinggal bagaimana emiten mengelola uang dari pinjaman tersebut juga gitu. Setelah screening cepat laporan keuangan emiten yang aku analisis tadi, aku bakal cek detail-detail yang jadi perhatian di laporan keuangan lengkapnya. Nah, untuk kamu yang pengen dapat data keuangan emiten yang ringkas dan mudah dimengerti untuk membuat keputusan investasi saham seperti yang aku lakukan tadi, kamu bisa gunakan aplikasi Ajaib yang punya fitur lengkap dan mudah digunakan. Selain ada ringkasan laporan keuangan, kamu juga bisa cek rasio keuangan dan valuasi relatif seperti PI dan PBV hingga langsung membandingkannya dengan sektoralnya. Jadi bisa tahu nih, wah ini saham murah atau mahal ya. Lalu untuk menentukan titik jual beli terbaik juga bisa menggunakan technical di Ajaib yang sudah terintegrasi dengan TradingView. Mau mulai investasi saham dengan mudah dan cepat? Yuk daftar ke Ajaib sekarang juga dengan kode referralku SURY216. Kamu bisa dapatkan hadiah 1 lot saham dari Ajaib setelah kamu melakukan transaksi pertamamu.